Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang boleh menonton video ini di pagi hari ini. Saya percaya kita boleh ada lagi di pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan. Itu tandanya apa, saudara? Kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Kita boleh bangun lagi di pagi hari ini, kita boleh bernafas lagi. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan satu berkat dalam kehidupan kita, yaitu di mana dalam Kitab Samuel dikatakan di situ Daud, dia adalah seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, yang sangat hebat dipakai Tuhan, di mana ketika pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu tantangan dalam hidup mereka, ketika mereka menghadapi orang Filistin, dan Goliat sebagai kekuatan orang Filistin, ia maju untuk menantang bangsa Israel berperang melawan dia. Tetapi tidak ada satu orang tentara bangsa Israel mampu atau berani melawan Goliat. Tetapi ada satu orang yang Tuhan boleh pakai. Dia bukan terlahir dari anak seorang tentara, anak seorang tentara-tentara yang terlatih. Tidak, saudara. Dia hanya seorang pengembala kambing domba. Tetapi Tuhan pakai dia. Ketika dia datang, dia melawan Goliat. Dan apa yang terjadi? Ia boleh kalahkan Goliat. Kemenangan boleh terjadi bagi bangsa Israel lewat kekuatan Tuhan bagi Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu ketika dalam kitab Samuel dikatakan ketika Daud dipakai Tuhan dengan sangat hebat dan sangat luar biasa, dalam setiap ia berperang, ia tidak pernah kalah. Selalu ia menang dalam peperangan-peperangan yang dia hadapi, saudara. Pada satu ketika ia mulai menghitung kekuatan dia, di mana dia mulai menghitung tentara-tentara yang ia pimpin bangsa Israel. Ia mulai menghitung ada berapakah tentara-tentara Israel yang ia pimpin. Ada berapakah kekuatan-kekuatan Israel yang ia pimpin. Di mana ketika Tuhan mempercayakan dia dengan sangat luar biasa, dengan sangat hebat, ia mulai bangga dengan kehidupannya, dengan prestasi-prestasi yang ia miliki. Ia mulai mengandalkan kekuatan dia. Dia mulai mengandalkan kehebatannya. Dia mulai mengandalkan pikirannya manusia yang terbatas itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu ketika Tuhan mengirim nabi untuk mengingatkan Daud dengan apa yang ia perbuat, bahwa itu adalah hal yang salah di mata Tuhan. Adalah hal yang tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Mungkinkah dalam pikiran manusia bolehlah kita hanya menghitung, tetapi Tuhan berkata, Tuhan marah dengan perbuatan Daud. Dan pada satu ketika Tuhan mengirimkan penyakit sampar kepada bangsa Israel. Tuhan suruh malaikat untuk menurunkan tangan mereka, agar apa yang terjadi, penyakit sampar terjadi kepada bangsa Israel. Di situ dikatakan bangsa Israel mengalami sakit sampar yang sangat luar biasa. Tidak berkepanjangan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak, saudara. Tetapi hanya 3 hari saja. Tetapi apa yang terjadi? 70.000 orang Israel meninggal pada saat itu, ketika penyakit sampar datang dalam kehidupan mereka, saudara. Kenapa hanya satu perbuatan manusia saja 70.000 orang meninggal? Dan di mana ketika Daud menyadari kesalahan dia, Daud menyadari perbuatan dia, ia berkata, biarlah ia jatuh ke dalam tangan Tuhan dan bukan ke dalam tangan manusia. Daud mulai menyadari perbuatan dia, saudara.
dan dia minta belas kasihan Tuhan turun, maka belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa Israel. Dimana ketika malaikat mau mengulurkan tangannya lagi, Tuhan berkata, jangan, tariklah tangan itu. Dan bangsa Israel mulai disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud, seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dia mulai mengandalkan kekuatan, dia mulai merasa dia hebat Tuhan. Tetapi pada satu ketika terjadi hal yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel ini, mendatangkan penyakit sampar. Daud menyadari kesalahan dia. Daud menyadari perbuatan dia. Daud menyadari setiap kesalahan Daud pada waktu itu. Dan Tuhan mengasihi Daud, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Maka Tuhan sembuhkan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat-saat ini dalam kehidupan kita seringkali manusia mulai kita mengandalkan kekuatan kita, mulai kita mengandalkan kehebatan kita, kita mulai mengandalkan pikiran kita bahwa kita rasa kita mampu, kita merasa hebat dengan apa yang kita lakukan saat ini. Seringkali kita tidak berkata dalam hidup kita, kita tidak butuh Tuhan dalam hidup kita. No saudara, tidak demikian dalam hidup kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Tanpa Tuhan dalam hidup kita ini, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi firman Allah berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jika hari-hari ini kita merasa kita hebat, kita merasa kita bisa, kita merasa kita mampu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus menyadari kehidupan kita ini adalah kasih Tuhan, adalah kemurahan Tuhan. Kita dapat melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Itu karena Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengingatkan dalam kehidupan kita, jika saat-saat ini kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, pikiran kita, bahwa kita rasa kita bisa, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sadarilah kehidupan kita ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadarilah tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sadarilah bahwa kita ini manusia yang butuh Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, maka ada kemenangan demi kemenangan dalam setiap permasalahan pergumulan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya di sepanjang hari ini dalam kita melakukan aktivitas kita, kita andalkan Tuhan, kita taruh sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan Tuhan, Tuhan taruh dalam kehidupan kita, Tuhan beri dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sepanjang hari ini tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Biarlah sukacita, damai sejahtera, keberkatan Tuhan menjadi milik bagian dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Haleluya.